Hari suci Maga menjadi istimewa karena Guru Agung memberikan khotbah yang sangat singkat, sekitar atau kurang lebih 7 kalimat, yang dimulai dengan Kanti paramang tapo titik ha, nibanang paramang wadanti buddha, dan seterusnya. Tidak mengherankan kalau khotbah Guru Agung kita di hari suci Maga sangat singkat, karena yang mendengarkan adalah 1250 arahat. Mereka yang telah mencapai tingkat kesucian akhir, Katang Karakniang, sudah selesai apa yang harus dikerjakan. Ibu, bapak, dan saudara, Oada Patimokkha yang hanya 7 kalimat ini bukanlah uraian yang filosofis seperti khotbah pertama pemutaran roda dhamma. Tetapi Oada Patimokkha itu lebih sebagai arahan, instruksi langsung, karena itu disebut Owada. Owada artinya instruksi untuk dilaksanakan. Tidak memerlukan bahasan yang panjang lebar. Dan hanya pendek sekali lagi. Karena para arahat bisa mengerti, bisa mencerna. Kalau kita semuanya ini mungkin instruksi itu panjang lebar. 1 jam mungkin. Itu pun juga sulit dicerna. Mungkin bukan karena saudara yang sulit mencerna, yang berbicara muter-muter, sehingga sulit dicerna. Guru Agung kita memberikan Owada hanya 7 kalimat, 3 bait. Saudara bisa membaca itu di Dhammapada, dan itu sudah cukup. 3 bait Oada Patimokkha itu instruksi jalan untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Sebenarnya juga merupakan intisari dari seluruh ajaran Guru Agung kita yang beliau ajarkan selama 45 tahun. Saya ingin mengambil bait yang di tengah, tidak mengupas semua, yang Guru Agung kita memulai dengan sabab papasa akarana. Jangan berbuat semua perbuatan yang papa. Papa artinya kejahatan. Jangan berbuat semua kejahatan. Sebenarnya itulah instruksi Guru Agung kita yang pertama. Ibu, bapak, dan saudara, kebajikan, kebaikan minimal itu adalah tidak berbuat kejahatan, tidak mengganggu orang lain, makhluk lain, siapapun mereka, sekecil apapun dia, selemah apapun mereka. Jangan mengganggu mereka. Itu adalah kebajikan awal. Seandainya ibu bapak dan saudara tidak bisa membantu mereka, paling tidak jangan mengganggu mereka.
Seandainya ibu bapak tidak bisa menolong makhluk-makhluk, tidak bisa menolong orang lain, setidak-tidaknya jangan mengganggu mereka. Itu adalah kebajikan awal. Tetapi ibu bapak dan saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, tetapi Bante, mengapa sepanjang sejarah umat manusia ini, sesama manusia masih banyak yang mengganggu, berbuat kejahatan? Ibu, bapak, dan saudara, penyebab kejahatan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Selama kita belum terbebas dari kotoran batin, penyebab kejahatan itu persis berada di dalam diri kita sendiri. Itu adalah keserakahan, kebencian, dan keakuan. Keserakahan, kebencian, dan keakuan ini kalau terpancing melalui indera kita, maka dia naik, mengakibatkan perilaku yang buruk. Dan perilaku yang buruk ini merugikan orang lain, menghancurkan dirinya sendiri. Semua perilaku yang didorong oleh keserakahan, yang didorong oleh kebencian, yang didorong oleh keakuan, mungkin akan menyenangkan yang melakukan sebentar, tetapi merugikan yang lain, merugikan lingkungan, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Nenek moyang kita di zaman dahulu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang saya pikir masih relevan sampai saat ini. Demikian juga yang dipahat, relief yang dipahat di Candi Sojiwan ini mempunyai kesamaan besar dengan relief yang dipahat di Candi Mendut. Karena salah seorang saudara kita, Mas Waluyo, membuat penelitian membandingkan relief Candi Sojiwan dengan Candi Mendut. Banyak sekali kesamaannya, hanya Candi Mendut lebih besar. Saya ingin mengambil salah satu relief sederhana, dan dengan cerita seperti ini nenek moyang kita sebenarnya sangat bijak untuk menanamkan pesan kepada masyarakat, kepada siapa saja yang mau mendengar. Di salah satu relief di Candi Sojiwan ini ada seekor serigala yang menggigit sekerat daging. Pada waktu serigala yang menggigit, yang gondol, dalam bahasa daerah ya yang gampang, ingkang gondol sepotong daging menika melewati semacam sungai kecil. Serigala melihat ikan bergerombol besar-besar, merah-merah, menarik sekali. Spontan serigala itu melepaskan daging yang digigit, masuk ke dalam air untuk menangkap ikan itu. Apa yang terjadi, Ibu Bapak dan Saudara? Tidak mungkin serigala menangkap ikan di dalam air. Dia berjuang dan tidak berhasil menangkap seekor ikan pun.
dan dagingnya dicuri oleh gagak, dibawa pergi. Dia tidak bisa mendapatkan ikan dan dagingnya juga hilang. Apa pesan moral dari cerita sederhana ini sampai dipahat di candi dan bertahan 1000 tahun lebih? Konon Candi Sojiwan ini didirikan oleh seorang raja untuk persembahan kebajikan patidana kepada neneknya. Sampai hari ini kita masih bisa menyaksikan. Apakah pesan moral dari cerita serigala itu, ibu bapak dan saudara? Pesan moralnya adalah keserakahan tidak membawa manfaat. Serigala kehilangan seker daging yang diambil seekor burung gagak, dan dia tidak berhasil menangkap ikan di dalam sungai. Akhir-akhir ini kita disuguhi berita-berita yang memprihatinkan, bahkan mungkin gegirisi. Ada seorang mantan pejabat, karena sekarang sudah tidak menjadi pejabat, konon katanya korupsi 11 tahun sejak tahun 2011. Keserakahan itu membawa bencana. Anaknya terlibat dengan kekerasan, menjadi terdakwa. Sang ayah juga dicopot dan sekarang juga ditahan. Apakah itu buahnya korupsi 11 tahun? Keserakahan terus menerus 11 tahun, bahkan mungkin lebih. Kalau seorang ayah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, kalau seorang ayah, seorang pemimpin tidak bisa memimpin dirinya sendiri, begitulah kalimat yang tepat. Apakah bisa dia memimpin anak-anaknya? Karena dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Tiap-tiap tahun menjelang pemilihan umum banyak pertanyaan kepada kami. Bagaimana pandangan Buddhis tentang pemimpin? Tahun depan kita mencari banyak pemimpin. Pandangan Buddhis, pandangan Dhamma adalah seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu. Baru dia bisa berhasil memimpin orang lain. Seorang ayah, seorang ibu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Baru dia bisa memimpin anak-anaknya. Kalau seorang ayah mudah emosi, berangasan, memamerkan keserakahannya, hedonis, bergelimang di dalam kenikmatan, congkak, apa yang dia bisa berikan pendidikan kepada anak-anaknya? Perilakunya itu merupakan pesan buruk yang sangat kuat kepada anak-anaknya. Sebaliknya, kalau seseorang bisa memberikan keteladanan yang baik, ibu, ayah, pemimpin bisa memberikan keteladanan yang baik, keteladanan itu lebih kuat ketimbang nasihat. Kalau Anda memberikan keteladanan, keteladanan itu jauh lebih kuat
ketimbang saudara memberikan nasihat. Ada peribahasa yang mengatakan 2 kali contoh lebih kuat dibandingkan dengan 10 kali nasihat. Apalagi kalau yang memberikan nasihat tidak bisa mendidik dirinya sendiri, tidak bisa memimpin. Memimpin siapa? Memimpin dirinya sendiri. Alangkah naifnya saudara. Memimpin orang lain mungkin sulit. Apalagi sekarang banyak tantangan. Apakah saudara mengerti psikologi? Apakah saudara mengerti cara mendidik yang baik? Sulit. Tetapi apakah sulit memimpin dirinya sendiri? Kalau Anda sulit memimpin diri Anda sendiri, aduh, bagaimana mungkin Anda memimpin yang lain? Ibu, bapak, dan saudara. Kalimat yang kedua guru agung kita dalam bait yang kedua adalah kusalasu pasampada. Upasampada, tambahlah, tinggikanlah kebaikan. Banyak cara ibu, bapak, dan saudara melakukan kebaikan. Tetapi kejahatan dan kebaikan itu sumbernya sama. Sumbernya tidak lain adalah pikiran kita sendiri. Kejahatan dimulai dari pikiran kita sendiri. Kebaikan juga dimulai dari pikiran kita sendiri. Piagam UNESCO, ibu, bapak, dan saudara. Organisasi dunia tentang kebudayaan dan pendidikan. Piagamnya itu dimulai dengan kalimat, sesungguhnya peperangan itu dimulai dari pikiran masing-masing. Alangkah bijaknya kalimat ini, persis seperti ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Peperangan itu dimulai dari pikiran kita sendiri. 2 hari yang lalu saya membaca koran nasional, koran Kompas. Kalau saudara abonemen, saudara bisa membaca koran itu. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu. Headline di halaman depan besar-besar. Manusia membuat kiamatnya sendiri. Kaget saya. Bukankah ini ajaran seperti ajaran Guru Agung kita? Yang kita sering dengar, kiamat itu hukuman. Kiamat itu kutukan para dewa-dewa agung karena manusia sudah tidak karu-karuan. Tetapi koran ini menulis besar sekali, manusia membuat kiamatnya sendiri. Karena peperangan jauh di sana sudah ancang-ancang mau menggunakan nuklir. Bukankah kalau hancur, manusia sendiri yang membuatnya? Benar, sangat benar itu. Tidak usah dicocokkan dengan ajaran Guru Agung kita sesungguhnya. Kalimat itu benar sepenuhnya.
bahwa pikiran manusia itulah yang menciptakan kejahatan, pikiran kita sendiri itulah yang menciptakan kebaikan. Pikiran kita sendiri yang membuat perilaku kita, dan perilaku kita itulah yang membuat kiamat atau perdamaian. Demikian juga kebaikan dimulai dari pikiran. 4 Brahma Wihara itulah sumber perbuatan baik. Cinta kasih kepada semua kehidupan, siapapun mereka, apapun kehidupan itu. Nggak usah tanya sukunya, partainya, agamanya, asal-usulnya. Semua kehidupan saya mencintai. Mereka yang dikatakan orang baik, orang jahat, saya mencintai. Itu adalah awal dari perbuatan baik. Itu adalah benih dari pikiran yang baik. Karuna nggak tahan melihat yang lain menderita. Empati, ingin meringankan penderitaan mereka. Mudita, kalau melihat yang lain maju dan sukses, tidak mencurigai, apalagi iri hati, tetapi simpati. Dan upeka, apapun yang datang pada kita dari siapapun yang menyulitkan kita, aku tidak membenci kepada mereka, karena yang datang padaku adalah akibat karmaku sendiri. Itulah meta karuna mudita upeka, sumber dari semua perbuatan baik. Termasuk meditasi, membuat pikiran menjadi tenang. Kalau pikiran Anda bergejolak, keinginan kelewat banyak, meskipun keinginan itu baik, Anda akan hidup dengan penuh masalah. Dan masalah-masalah itu adalah penderitaan. Apakah tidak boleh punya keinginan, Bante? Boleh, saudara, tetapi jangan kelewat banyak. Saring dulu, seleksi dulu. Dengan sampajanya, dengan wawasan yang jernih. Bukan keinginan karena keserakahan dan kebencian, tetapi keinginan karena pikiran yang sehat. Karena wisdom, dilandasi dengan wisdom, kearifan, pertimbangan yang benar, maka keinginan itu tidak akan menjadikan penderitaan. Tetapi kalau keinginan muncul karena keserakahan dan kebencian, keinginan itu adalah awal dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi ketenangan tidak cukup. Kalau saudara bisa menenangkan pikiran saudara dengan meditasi, keserakahan, kebencian, keakuan itu seperti tiarap sembunyi. Nanti nek kleno muncul kembali. Karena akarnya masih ada, potensinya masih ada.